Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hilalia dari Sangga Pencoba. Di sini saya akan mempresentasikan SKU tingkat laksana poin 20, yaitu dapat memahami dan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, di sini ada organ reproduksi. Organ reproduksi ini adalah organ seks dalam tubuh yang bekerja sama untuk bertujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi ini dibagi menjadi dua dua bagian, yaitu organ reproduksi wanita yang terdiri dari sepasang indung telur ovarium, sepasang primbria, sepasang saluran telur, rahim, dan vagina. Lalu yang kedua, organ reproduksi pria terdiri dari sepasang jakar, skrotum, saluran sperma, penis, dan lubang kencing. Organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi harus diberikan sejak awal, terutama pada remaja yang sebelum menikah. Nah, pemeriksaan kesehatan reproduksi atau screening kesehatan reproduksi penting dilaksanakan untuk mengetahui secara dini kualitas kesehatan reproduksi. Berikut ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, screening pranikah. Nah, screening pranikah merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan sebelum menikah. Nah, screening pranikah ini meliputi pemeriksaan genetik, penyakit, infeksi, dan menular melalui darah yang berhubungan seksual. Pemeriksaan ini disarankan dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Lalu ada keuntungan dari screening pranikah ini, yaitu antara lain yang pertama, mencegah penyakit pada keturunan, mengenal riwayat kesehatan diri dari pasangan, membuat calon pasangan semakin siap dan lebih terbuka untuk melakukan hal seperti hubungan seksual. Lalu yang kedua ada screening marital. Nah, screening marital ini merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan saat memasuki tahap perkawinan. Nah, adapun serangkaian tes yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua pemeriksaan hideritas, yang ketiga pemeriksaan penyakit menular, yang keempat pemeriksaan organ reproduksi, dan yang kelima pemeriksaan alergi. Lalu di sini ada penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, orang yang beresiko terkena PMS adalah orang yang suka berganti-ganti pasangan seksual. Nah, adapun penyakit menular seksual yang kerap ditemukan antara lain yang pertama gonorrea. Nah, gonorrea ini disebabkan oleh bakteri, dan juga gejala penyakit ini yaitu pada laki-laki nyeri saat kencing, keluar nanah, gatal, dan perih. Sedangkan gejala pada wanita yaitu sebagian besar 60-80% tidak ada gejala atau keluar nanah. Nah, yang kedua, infeksi chlamydia. Nah, infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Lalu ada gejala dari infeksi ini itu mirip dengan gonorrea namun lebih ringan. Lalu yang kedua, herpes genitalis. Infeksi ini disebabkan oleh virus. Nah, gejalanya itu timbul gerombolan bintil-bintil berukuran kecil, biasanya berisi air atau darah, terutama pada pasien penderita HIV. Nah, lalu pencegahan penyakit menular seksual ini yaitu terdiri dari yang pertama, bersikap setia pada satu pasangan seksual, yang kedua menjalani vaksinasi, nah yang ketiga menjalani
pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, dan terakhir, cara menjaga kesehatan reproduksi, yaitu antara lain yang pertama, ganti pakaian dalam minimal sehari 2 kali. Yang kedua, tidak memakai pakaian dalam yang ketat dan berbahan sintetik. Dan yang ketiga, tidak sering menggunakan cairan pembilas vagina. Dan yang keempat, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Dan yang kelima, bagi laki-laki sebaiknya sunat. Nah, oke, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.